hari ini materi terakhir ya. Besok kalian kerjain soal post-test, sudah kakak siapin soalnya. Oke, pengerjaan boleh sampai habis lebaran aja ya. Kalian kumpulin tanggal 26 lah ya. Tanggal 26 Mei kalian kumpulin soal pembahasan post-testnya. Oke, jadi nanti untuk akhir PPO ini nanti kakak akan kasih grade kalian ya. Grade A atau B atau C gitu ya untuk penilaian gitu. Oke. Oke. Ya, materi terakhir bintang ganda. Kalau kemarin kalian ikut IOS, bintang ganda keluar ya soalnya ya. Ya kan? Gimana? Kemarin yang ikut IOS soal bintang ganda keluar kan? Iya. Oke, kita lanjut bentar-bentar. Oke. Bintang ganda atau double stars ya adalah dua buah bintang yang terikat satu sama lain oleh gaya tarik gravitasi antara kedua bintang tersebut. Oke, jadi kalau kalian masih ingat ya tentang materi mekanika benda langit kita yang minggu pertama ya kalau nggak salah, itu kan kalian belajar two body problem ya kan masalah dua buah benda di mana antara bintang dengan bintang maka pusat masanya berada di antara keduanya. Nah itu sebenarnya digunakan untuk kasus bintang ganda ini gitu ya. Oke. Apabila sistem ganda bintang ini lebih dari dua maka disebut bintang majemuk atau multiple star gitu ya. Oke, ini contoh kalau untuk dua buah bintang ya, bintang sekunder dengan bintang primer, tapi ini case-nya adalah bintang primer masanya jauh lebih besar daripada bintang sekunder. Begitu ya. Jadinya ya bintang primernya menjadi pusat massa di sini ya. Oke, tapi aslinya kebanyakan di alam semesta itu sistemnya pusat massanya di antara keduanya gitu ya. Oke. Dalam gerak orbitnya, kedua komponen bintang ganda bergerak mengitari pusat massanya dalam lintasan yang berupa elips dengan titik pusat massanya berada pada titik fokus elips tersebut gitu ya. Oke. Itu bintang primer, sekunder. Nah, bintang sekunder mengorbit pusat massa di sini dengan bentuk elips dan bintang primer pun juga sama mengorbit pusat massa dengan orbit elips di sini kasusnya ya. Jadi sama-sama saling mengorbit pusat massa. Ulasnya seperti itu gitu ya. Oke, untuk PPT-nya udah Kak kirim di Google Drive ya. Kalian tinggal baca download. Oke, jadi kayak gitu. Lanjut ya. Titik pusat massa selalu berada pada garis lurus yang menghubungkan kedua bintang. Gitu ya. Misalkan M1 adalah massa bintang ke-1, M2 adalah massa bintang kedua, R1 jarak bintang ke-1 ke titik pusat massa, R2 adalah jarak bintang kedua ke titik pusat massa. Nah, gambarnya kayak gini ya. Kalian bisa lihat. Di contohnya, ini menggambarkan yang ini gitu ya. Maka dari ini kan dari persamaan titik pusat massa ya, yang mudah kalian pelajari di mekanika benda langit yang kemarin minggu pertama, gitu ya. Ini, gitu ya. Ini analisis non vektornya, gitu ya. Jika orbit dianggap lingkaran, maka V jadi 2πr per P ya. Untuk yang kedua juga sama. Dari gerak sistem dua benda, kita tahu bahwa orbit kedua bintang dalam sistem bintang ganda terletak dalam satu bidang yang disebut bidang orbit. Suatu orbit bintang ganda akan dapat digambarkan secara lengkap apabila komponen orbitnya dapat diketahui, gitu ya. Coba kita lihat. Oke, ini kalau bentuk komplitnya ya. Ada bidang orbit, ada bidang langit, gitu ya. Nah, perpotongan antara bidang orbit dengan bidang langit disebut garis not. Oke. Bidang langit itu apa sih? Bidang langit itu kalau kalian lihat langit, nah, langit yang kalian lihat itu namanya bidang langit, gitu ya. Oke, padahal orbit itu belum tentu berada di bidang langit, ya. Tapi bisa jadi memotong, gitu ya. Dia punya sudut inklinasi nanti. Nah, ini inklinasi ya. Antara bidang orbit dengan bidang langit disebut inklinasi, gitu ya.
Oke. Nah, kedudukan garis node yaitu garis yang merupakan perpotongan antara bidang langit dan bidang orbit dengan arah utara disebut sebagai sudut omega ya. Oke, omega besar di sini menunjukkan kedudukan garis node-nya A setengah suku panjang 2A ya di sini ya. 2A artinya sumbu panjang ya, bukan setengah sumbu panjang. Oke. Omega adalah bujur periastron di mana arah dari titik periastronnya titik terdekat ke garis node. Gitu ya. Ya, lanjut ya. Nah, macam-macam bintang ganda, ada bintang ganda visual, bintang ganda astrometri, bintang ganda spektroskopi, dan bintang ganda gerhana. Yang sering keluar sih spektroskopi, gerhana, visual ya. Oke. Bintang ganda visual yang pertama, bintang ganda visual adalah bintang ganda yang jarak antara kedua anggotanya cukup besar sehingga apabila dilihat melalui teleskop akan tampak sebagai dua bintang gitu ya. Jadi kalau bintang ganda visual karena separasi komponennya gede, maka dilihat menggunakan teleskop biasa pun dia udah kelihatan terpisah gitu ya. Oke, kayak gitu. Beda dengan yang spektroskopi. Spektroskopi susah ya. Dia harus melakukan pengamatan spektroskopi. Dari situ dilihat bahwa ada dua garis spektrum yang satunya mendekat, satunya menjauh, gitu ya. Oke, jarak antara komponen bintang ganda visual mencapai ratusan satuan AU ya, atau ratusan AU lah ya. Oke, sehingga kala itu sangat lama, bisa puluhan tahun atau ratusan tahun. Oke, pasang bintang ganda visual, gerak orbitnya sangat sukar diamati karena gerakannya yang terlalu lambat. Jadi kalau kalian pengen mengamati BG visual ini, kalian membutuhkan waktu yang sangat lama, ya kan? Karena untuk mengamati mereka berdua gitu ya, kan kalian mengamati perpindahan geraknya ya atau posisinya ya. Karena dia sangat lambat, maka butuh waktu yang sangat lama untuk membedakan dia itu bergerak atau enggak kayak gitu. Bisa seumur hidup kalian untuk mengamati satu bintang ganda, kayak gitu ya. Bukti bahwa pasangan ini adalah bintang ganda terlihat dari gerak dirinya yang bersama-sama atau proporsi yang bersama-sama. Contoh bintang ganda visual Alpha Centauri ya, periodenya hampir 80 tahun. Jaraknya itu 11 sampai 35 AU. Berarti jarak terdekatnya mereka 11 AU, jarak terjauhnya mereka adalah 35 AU gitu ya. Nah, oke. Ini data bintang Alpha Centaurus ya, bisa kalian lihat di situ. Ya. Pada pasangan bintang ganda visual, bintang primer dipilih sebagai titik acuh atau pusat koordinat ya. Lintasan bintang sekunder ditentukan relatif terhadap bintang primer. Ini nanti kalian kan kemarin udah belajar mekanika benda langit ya, di mana aslinya kan pusat masanya berada di antara keduanya, antara M1 dan M2 gitu ya. Tapi kita bisa membuat seolah-olah pusat masanya berada di bintang primer dan bintang sekunder yang mengorbit ya. Yang kemarin kita buat ada yang namanya masa yang tereduksi dan masa M besar, di mana M besar adalah gitu ya. Oke, itu apa ya istilahnya rekayasa matematika aja gitu ya untuk membuat seolah-olah bintang primer berada di pusat, bintang sekunder yang mengorbit gitu. Oke. Lanjut ya. Orbit yang diamati pada pasangan bintang ganda visual adalah proyeksi orbit sebenarnya pada bidang langit. Pada orbit sebenarnya, bintang primer terletak pada titik fokus lintasan elips bintang sekunder gitu ya. Oke, ini kan tadi kita membuat bintang primer menjadi pusat massa dari sistem ya. Oke. Nah, penentuan massa komponen bintang ganda visual dari pengamatan terhadap bintang ganda visual dapat ditentukan beberapa komponennya, yaitu
Ini dari observasi aja ya, dari pengamatan aja. Oke, sudut inklinasi, sudut setengah semu besar atau alfa ya, eksentrisitas, periode orbit atau P. Oke, ingat-ingat ya, inklinasi, setengah semu besar, eksentrisitas, dan periode orbit. Lanjut. Hubungan antara sudut setengah semu besar dengan setengah semu besar A, oke ya, adalah ini mirip kayak teorema radius sudut atau diameter sudut ya. Oke, di mana alfa itu A per D ya, atau A sama dengan alfa kali D. Dalam radian ya alfanya. Oke, apabila alfa dinyatakan dalam titik busur, maka A sama dengan alfa kali D per 206265 gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Apabila jarak dinyatakan dalam AU dan dengan mensubstitusikan P sama dengan 206265 per D ya, ini dari paralaks kan ya, maka akan diperoleh A sama dengan alfa per P gitu ya. Dengan alfa di sini udah dalam titik busur, P dalam titik busur juga, A dinyatakan dalam AU. Udah kayak gitu ya. Oke. Dari hukum Kepler 3 kemarin kalian udah belajar ya dari MBL kan. Ini kan ya. Oke. Dari penunjuk ini. Nah, Kepler 3 ya. Jadi kalian udah belajar kemarin di mekanika benda langit. A ini kan sebenarnya apa sih? A1 tambah A2 ya. Ya kan? Untuk kedua bintang. Oke, kalau kemarin di MBL M1 plus M2 kita sebut sebagai M besar aja ya. Ya enggak? Di sini aja ya. M besar aja ini. Oke, lanjut ya. Apabila massa bintang dinyatakan dalam massa matahari, jarak dalam satuan astronomi dan waktu dalam tahun, maka persamaan Kepler tadi itu menjadi seperti ini. Karena kan kalian sudah belajar ya, A pangkat 3 per periode kuadrat sama dengan M total ya. Ini dalam AU, ini dalam tahun ya, ini dalam masa matahari. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, substitusikan persamaan A sama dengan alfa per B. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Oke, ini substitusi dengan yang ini gitu ya. Oke, oke ya. Lanjut. Nah, untuk menentukan massa masing-masing bintang, perlu ditentukan orbit setiap komponen relatif terhadap pusat massanya. Nah, ini kan A sama dengan A1 plus A2 ya. Jangan lupa. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan M1 kali R1 sama dengan M2 kali R2 ya. Karena R itu sebanding dengan alfa dan sebanding dengan A, maka, nah ini jadinya ya. Oke, gitu ya. Nah, untuk bintang Alpha Centauri dengan periode hampir 80 tahun itu, maka alfanya segitu ya. Maka M totalnya bisa kalian langsung hitung pakai Kepler 3 yang lebih simpel ya, karena satuannya itu gitu ya. Satuannya AU, tahun, dan titik busur. M itu masa matahari. Dapatlah. Ini kalian pasti bisa lah ya. Oke. Ini latihan soal. Ini juga nggak susah ya. Periodenya udah dalam tahun, A-nya adalah AU, masa total ya udah masa total.
A pangkat 3 per ini aja ya. Oke, bla 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 dalam masa matahari ketemunya, gitu ya. Oke, hubungan masa luminositas. Pada sistem bintang ganda visual, magnitudo semu bintang, di sini magnitudo B dan V, kalau misalkan kalian mengamati pakai filter biru dan visualnya ya, itu dapat ditentukan dari observasi ya. Oke. Dari hubungan antara koreksi bolometrik dan indeks warna BC ya, BC dapat ditentukan ya. Oke. Dari hubungan V min angle sama dengan BC, magnitudo bolometrik dapat ditentukan. Intinya sih kita pengen pakai yang bolometrik gitu ya, bukan pakai yang dalam satu filter tertentu gitu ya. Oke, dari modul jarak yang pakai bolometrik ya, M10 bolometrik min M mutlak bolometrik sama dengan min 5 plus 5 log D, dengan D adalah jarak gitu ya. Magnitudo bolometrik mutlak dapat ditentukan. Oke, dari sini berarti dapat M mutlaknya. Dari hubungan magnitudo mutlak bolometrik dan luminositas, nah ini dari Poisson ya, ini kita bandingkan dengan matahari, maka L-nya kita bisa dapat gitu ya. Dari hasil pengamatan untuk bintang normal, tampak adanya hubungan antara massa dengan luminositas. Gitu ya. Oke, nah ini bisa jadi soal pengolahan data ya kalau kalian nanti OSN. Sebenarnya udah pernah sih hubungan massa luminositas kayak gini di soal OSN ya, cuma lupa tahun berapa gitu ya. Jadi nanti ada tabel data gitu ya, tabel data data bintang-bintang banyak gitu ya. Ada bintang A, bintang B, bintang C dan seterusnya. Di situ ada data masanya dan ada data luminositasnya. Nah, kalian suruh build a curve gitu ya, membangun kurva. Nah, katakanlah seperti ini bentuknya. Ini kan bentuknya linear ya, karena ini udah dilogaritmakan ya. Jadi kalian logaritmakan dulu untuk L dan M-nya gitu ya. Maka kalian akan mendapatkan kurva yang linear. Nah, kurva linear kalian udah tahu fungsinya. Ya kan Y sama dengan MX plus C, ya kan ya? Oke, berarti bentuknya ya kurang lebih seperti itu nanti ya. Y-nya apa? Log L, ya kan? Log L per M matahari sama dengan gradient kali log M per M matahari plus C, gitu ya. Oke. Hubungan massa luminosity ini dapat didekati dengan rumus empiris. Nah ini kan dari grafik yang tadi ya. Dari kalian dapat kurvanya, kalian pakai regresi linear, kalian dapat yang namanya gradient dan interception value ya, atau initial value di sini. Yang ini, min 0,1-nya. Gitu ya. Oke. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.15 yang tadi ya, dari sini kan kalian tahu L ya. Nah, tahu L dengan hubungan massa luminositas, kalian bisa nyari masanya. Gitu ya. Oke, yang L ini bisa kita substitusikan dengan jadi fungsinya pakai magnitudo kilometer boleh. Jadi seperti ini nanti dapatnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, keberadaan hubungan massa luminositas bintang ini telah diramalkan oleh Eddington ya. Pada tahun 26 berdasarkan perhitungan struktur dalamnya bintang. Secara umum hubungan massa luminositas dinyatakan dalam ini, gitu ya. Secara umum. Oke. Coba kalau kalian logaritmakan keduanya, ini jadinya apa? Log L sama dengan log A M pangkat B, gitu ya. Jadinya apa? Log A plus log M pangkat B. Ya nggak? Di sini jadinya apa? P log M plus log A ya. Ya nggak? Oke. Mirip kan sama yang tadi, ini kan fungsi Y, ini fungsi X, ya kan? Ini gradiennya kan? Gradien ini. Gradien, ya kan? Ini
initial value-nya ya, atau yang intercept itu gitu. Oke. Parameter A dan B bergantung pada sifat krisis di dalam bintang, komposisi kimia, mekanisme pembangkit energi dan lain-lain gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Untuk M ya dekat-dekat satu masa matahari gitu ya, maka A-nya segitu, B-nya segitu ya. Rentang. Oke. Jadi untuk hubungan luminitas dan massa ini kalian tidak perlu hafalinnya rumusnya. Kalaupun ada soal seperti ini biasanya diketahui gitu ya, rumusnya langsung gitu ya. Atau malah justru kalian bikin sendiri rumusnya dengan pengolahan data tadi gitu ya. Kalian bentuk kurve dulu, habis itu regresi linear, cari gradien dan nilai A-nya ya, initial value-nya itu gitu ya, atau C-nya. Oke. Tidak semua bintang mengikuti hubungan massa luminositas gitu ya. Bintang katanya putih menyimpang dari hubungan massa luminositas yang berlaku untuk bintang normal. Juga beberapa bintang ganda berdekatan jaraknya. Ternyata masanya terlalu kecil bila ditinjau dari luminositasnya. Oke, jadi nggak semuanya berlaku gitu ya ternyata. Kayak untuk bintang-bintangan seperti ini disebut bintang undermassive atau overluminous gitu ya. Apabila dari hubungan massa luminositas dapat ditentukan massa komponen bintang ganda, maka paralaks dapat ditentukan yaitu dari ini gitu ya, persamaan 7,8. Kalau M-nya kita tahu dari hubungan massa luminositas, periodenya kan kita tahu gitu ya. Oke. Maka paralaksnya kita bisa ngitung ya dari persamaan itu gitu ya. Ingat tadi apa? Alfa dan periodenya kita dapat dari observe. Gitu ya. Yang dapat dari observe apa aja tadi? Yang dapat dari pengamatan alfa, periode, sama magnitudo ya. Ya enggak? Oke, magnitudo. Oke. Nah, kita coba belajar paralaks dinamika ya. Cara lain menentukan paralaks dan massa komponen bintang ganda adalah dengan paralaks dinamika. Caranya adalah dengan mengiterasikan. Mengiterasikan itu kalian mencoba berulang-ulang ya. Dengan nilai yang sebelumnya kalian pakai terus-terusan gitu ya. Sampai didapatkan hasil ke N mendekati dengan hasil ke N-1 gitu ya. Untuk menentukan atau penentuan paralaks dinamika ini, harga alfa, periode, maksimum semu bolometrik bintang pertama dan maksimum semu bolometrik bintang kedua harus sudah diketahui. Itu kan dari pengamatan memang ya. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah ini. Ya, coba kalian baca. Langkah yang pertama, sebagai pendekatan pertama, ambil massa total bintang M1 plus M2 ya, sama dengan 2 dulu gitu ya. Nanti kalian masukkan, nah dengan menggunakan langkah yang kedua ya, M1 plus M2-nya kalian masukkan 2, nanti kalian akan dapat nilai P-nya ya, paralaksnya ya enggak? Nah, dari penentuan paralaks, kalian menuju ke langkah 3, kalian nyari nilai maksimum mutlaknya. Oke? Nyari nilai maksimum mutlaknya masing-masing ya. Mutlak bolometrik yang pertama dan mutlak bolometrik yang kedua. Gitu. Nah, setelah kalian hitung maksimum mutlaknya masing-masing, kalian bisa pakai hubungan massa luminositas untuk mencari nilai massanya. Dari persamaan langkah keempat, kalian bisa menghitung nilai M1 dan menghitung nilai M2. Gitu ya. Nah, berarti kalian dapat nilai M1 plus M2. Nah, kalian dapat nilai M1 plus M2 yang baru, kalian kembali ke langkah 2 tadi. Nah, ke sini. Gitu ya. Yang ke sini. Oke. Kalian masukkan nilai M1 plus M2 tadi dari hasil yang langkah keempat tadi. Gitu ya. Ulangi seterusnya hingga perbedaan antara nilai P, M1 dan M2 ya, hasil yang sekarang gitu ya, hampir sama dengan hasil yang sebelumnya yang N-1 gitu ya. Oke, jadi itu udah nilainya istilahnya udah convergen ya. Udah mendekati ke nilai 1 titik. Gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, ini kalian nanti bisa latihan ya, dicoba sendiri ya, habis ini. Sorry. Untuk yang ini ya, latihan panas dinamika. Bagi yang belum pernah coba metode iterasi, inilah saatnya. Kalian cobain ya. Oke, dikumpulin ya untuk yang ini. Oke, selanjutnya bintang ganda gerhana ya. Oke, jadi kenapa namanya bintang ganda gerhana? Karena mereka ya ada fenomena gerhana ya antara sekunder dengan primernya gitu ya. Nah, ini namanya kurva cahaya. Oke, sumbu Y-nya bisa intensitas yang kita terima atau magnitudo ya yang kita amati, bisa jadi sumbu X-nya adalah waktu gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ketika kondisi A, yaitu kondisi di mana bintang sekunder dan bintang primer sama-sama bisa dilihat, maka kurva cahayanya dia akan menunjukkan di sini gitu ya, paling terang, karena energi yang kita terima berasal dari dua bintang, bintang A dan bintang B yang primer, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kondisi B kayak gini, ini kan sebenarnya udah gerhana gitu ya. Oke, kurvanya cenderung turun atau intensitas yang kita terima turun gitu ya. Karena apa? Karena energi yang kita terima adalah energi dari bintang B ditambah energi bintang yang primer, energi bintang sekunder ditambah energi bintang primer, tapi ada pengurangan sejumlah ini dari bintang primernya. Karena ditutupin kan, gitu. Oke, yang D. Nah, yang D berarti yang bintang sekundernya nggak kelihatan. Jadi dengan kata lain, kalau untuk kasus seperti ini, kasus D adalah intensitas yang kita terima adalah intensitas dari bintang primer aja. Yang sekundernya nggak kelihatan soalnya. Gitu ya. Oke. Nah, satu periode orbit ya dari satu fase kembali ke fase yang sama gitu ya. Dari kurva yang B ke kurva yang B lagi boleh gitu ya. Atau dari A ke A lagi boleh. Oke. Kemungkinan terjadi gerhana pada pasang bintang ganda lebih besar jika jarak antara kedua bintang berdekatan. Bila jaraknya cukup dekat, gerhana dapat terjadi walaupun inklinasi orbit terhadap bintang langit berbeda cukup besar. Gitu ya. Oke, jarak yang dekat menyebabkan kecepatan orbit besar. Karena itu, sebagian besar bintang ganda gerhana adalah juga bintang ganda spektroskopi. Gitu ya. Ya, karena bisa diamati dari efek Dopplernya ya. Penentuan radius komponen bintang ganda gerhana. Nah, kalian bisa lihat dari gambar yang ini ya. Oke. Bintang A itu bintang primer, bintang B itu bintang sekunder. Oke. Dari sini ke sini gitu ya. Ini kita sebut sebagai DT gitu ya. Berarti DT di situ apa? 2 kali radius A dikurangi 2 kali radius B ya. Ya enggak? Ya kan? Oke. Nah, kalau misalkan dari sini ke sini, ini ya, kita sebut sebagai DE. Berarti DE itu sama dengan 2RA plus 2RB. Ya enggak? Ya kan? Nah, kita kembali ke kurva cahaya. Kalau untuk menempuh dari sini menuju sini gitu ya, atau menempuh jarak dt, kita sebut sebagai waktu t ke t gitu ya, tt gitu ya. Oke. Dan sebaliknya kalau dari sini menuju ke sini kita sebut sebagai de, maka waktu tempuhnya adalah te. Ya. Jadi dt ditempuh dalam waktu tt, de ditempuh dalam waktu te gitu ya. Oke.
misalkan bintang B mengorbit bintang A dalam lintasan yang berbalik arah dengan radius RB. Oke, maka kecepatan relatif sama dengan 2 pi RB per P, gitu ya. Oke, dapat ditentukan dari efek Doppler ya, kecepatan radialnya. Periode dapat ditentukan dari kurva cahaya. Nah, radius orbit dapat ditentukan dari hubungan ini, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kasusnya Oke, jadi kalau misalkan kasusnya dia bintang primer dan bintang sekundernya sama-sama mengorbit satu sama lainnya, ini A, ini B, bulan pasangnya di sini, gitu ya. Maka ini RA, ini RB, gitu ya. Boleh tetap pakai ini, cuma V relatifnya harus ini kan V radial ya. V radialnya harus relatif, yaitu VB plus VA. R-nya di sini sama dengan RA plus RB, gitu ya. Tapi kalau kasusnya kayak gini, bintang A yang sebagai pusat massa, bintang B yang mengorbit, ya udah, bener kayak gini, udah sederhana, gitu ya. Oke, untuk P-nya sama ya, P orbit, periode orbit bintang A dan bintang B sama, gitu ya. Oke. Nah, kalian bisa langsung pakai hubungan yang ini ya. Apa? Perbandingan waktu tempuh, gitu ya. Ketika kita menempuh waktu T ke T, maka yang ditempuh adalah dt. Ini kan dt ya. Ya enggak? Nah, ketika kita menempuh waktu satu periode, maka kita menempuh 2 pi RP atau satu kali keliling orbitnya. Ya kan? Nah, untuk yang E juga sama. Perbandingan waktu aja ini. Gitu ya. Nah, kalian tinggal main-main aja secara matematis ya. Maka kalian akan mendapatkan hubungan untuk radius A dan radius B. Ini untuk radius B. Oke. Ya. Nah, ini untuk radius A. Jadi untuk bintang ganda gerhana, keunikannya kita bisa menghitung nilai radius bintangnya ya. Selain radius orbitnya kita bisa tahu gitu. Oke. Nah, karena nilai TE, TT dapat ditentukan, maka RA dan RB dapat dihitung. Nah, ini biasanya dari kurva cahaya, ya kan? Ini juga kurva cahaya sih sebenarnya. Oke, jadi kurva cahaya kan itu kan bisa didapat dari pengamatan ya. Kalian tinggal ngamatin aja satu periode bintang ganda gerhana. Ngamatin magnitudonya aja gitu ya. Itu kan pasti ada nanti adanya fluktuatif. Ada yang di puncak maksimum, ada yang puncak minimum pertama, ada puncak minimum yang kedua gitu ya. Oke, nanti kalian bisa ngitung itu mana yang TE, mana yang TT. Kalian ingat kembali tadi gitu ya. Oke? Lanjut. Nah, untuk penentuan massa bintang ganda gerhana, ya ini kalau misalkan pakai inklinasi gitu ya, sebenarnya sama sih kayak Kepler tadi ya. Kalau misalkan inklinasinya 90 derajat gitu ya. Oke, ini sebenarnya kayak Kepler, sama ya. Coba kita lihat. Selesai, benar. Oke, karena bintang ganda gerhana termasuk juga bintang ganda spektroskopi, maka A sin I dan A2 sin I dapat diamati gitu ya. Oke, sehingga M1 sin pangkat 3 ini dapat ditentukan. Karena I dapat ditentukan dari kurva cahayanya, maka otomatis nilai M-nya dapat ditentukan. Gitu ya. Catatan, untuk bintang ganda gerhana dengan inklinasi lebih dari 75 derajat, sehingga sin ini
kayak sekitaran mendekati 0,9 gitu ya. Maka kesalahan dalam penentuan I paling besar adalah 10%. Jadi kalau inklinasinya dia lebih dari 75 derajat, maka error perhitungan kita cuma 10% gitu ya. Jadi faktor I-nya sangat kecil gitu ya. Oke. Karena M1, M2, R1 dan R2 dapat ditentukan, maka volume kedua final juga dapat dihitung. Oke lah. Oke ya. Udah, itu aja.